Setelah di pertarungan sebelumnya Siwa berhasil mengalahkan Raiden. Ini membuat para dewa mengungguli atas manusia dengan skor 3-2. Dan tepat sesaat sebelum ronde ke-6 dimulai, terlihat Zeus sedang mendatangi seseorang di bawah pohon besar. Yang ternyata sosok tersebut adalah Buddha. Di sana Zeus mengaku kalau dia akan menunjuk Buddha di ronde terakhir, hanya saja karena umat manusia melakukan perlawanan yang cukup sengit. Zeus pun akhirnya memutuskan Buddha untuk bertarung di ronde selanjutnya. Mendengar permintaan Zeus, Buddha pun tersenyum. Tapi tiba-tiba saja, ketegangan pun terjadi ketika Zeus mengeluarkan auranya. Buddha pun segera menyetujui permintaan Zeus untuk meredakan ketegangan mereka. Tak lama pertandingan ronde ke-6 pun dimulai. Terlihat Buddha dengan tenang datang memasuki arena. Segera Heimdall mengenalkan Buddha pada para penonton. Kubu umat manusia menjadi dilema mengetahui Buddha mewakili kubu para dewa. Tapi ternyata Buddha melakukan hal yang tak terduga. Karena tiba-tiba saja dia berpindah tempat ke sisi manusia. Awalnya para dewa mengira kalau Buddha akan mengejek para manusia. Karena sosok yang mereka puja itu akhirnya datang sebagai musuh. Bahkan Heimdall memintanya untuk kembali ke tempatnya. Tiba-tiba Buddha merebut pengeras suara dan mengatakan bahwa dia akan bertarung untuk mewakili umat manusia sekarang. Kubu umat manusia bergemuruh, dan sebaliknya para dewa sangat menentang keputusan tersebut. Tidak hanya itu, Buddha pun mengancam akan menghabisi siapapun yang menghalanginya untuk menyelamatkan umat manusia. Hal itu membuat dewa Loki, Odin, Ares bahkan Zeus kesal. Brunhild bercerita kepada Gol kalau sebelum dimulainya ronde ke-6, Buddha memberitahu Brunhild kalau dia akan mewakili umat manusia di pertandingan selanjutnya. Dan Brunhild pun menyetujuinya. Dan Buddha pun mengancam Brunhild kalau dia akan merasakan akibatnya dari perbuatannya. Kembali ke arena, Heimdall menolak untuk melanjutkan pertandingan selanjutnya. Karena Buddha dianggap telah melanggar peraturan, tapi kemudian Zeus turun ke arena untuk menjelaskan kalau Buddha tidak melanggar peraturan apapun. Dan kejadian ini murni di luar perkiraannya. Oleh karena itu Zeus siap menjadi perwakilan dewa untuk melawan Buddha. Odin pun berpikir apakah Buddha ingin menjadikan semua dewa menjadi musuhnya. Namun dengan angkuh Buddha menjawab, kalau semua itu tidak ada hubungan dengannya, hanya ada satu hal yang pasti kalau Buddha akan melakukan hal yang ingin dia lakukan. Tidak lama kemudian, di dalam suasana yang sedang tegang, tiba-tiba muncul sebuah perahu besar ke dalam arena. Yang diiringi dengan sorakan untuk surgawi, lalu kemudian muncullah 7 dewa keberuntungan memasuki arena pertarungan. Dan dengan kedatangan mereka ini, Zeus pun memutuskan kalau pertandingan di ronde ke-6 adalah mereka. Kemudian Heimdall meminta ke-6 dewa lain selain Samoten untuk meninggalkan arena. Karena hal itu melanggar peraturan, hanya saja mereka tidak mengindahkan perkataan Heimdall, lalu Samoten menjelaskan kepada Heimdall kalau mereka bertujuh ini satu kesatuan.
Hingga akhirnya keenam dewa yang lain satu persatu memasuki tubuh Samoten. Dan penggabungan mereka muncullah satu dewa yang lebih kecil dari Samoten. Namun memiliki aura yang lebih kuat, dan nama dewa itu adalah Zerofuku. Berbeda dengan dewa lainnya, Zerofuku terlihat sangat kejam dan memiliki aura membunuh yang sangat kuat. Lalu sambil mengancam Buddha, Zerofuku mengeluarkan senjata kampak dari dalam tubuhnya. Melihat hal itu, Dewa Ares pun merespon kalau dirinya tidak menyangka ada dewa yang semengerikan itu. Heimdall segera mengumumkan pertarungan ronde ke-6 pada penonton, yaitu Buddha mewakili umat manusia dan Zerofuku mewakili para dewa. Sebelum pertarungan dimulai, Gol bertanya kepada Brunhild tentang Zerofuku. Kemudian Brunhild menjelaskan kalau Zerofuku adalah wujud asli dari ketujuh dewa keberuntungan. Dulunya Zerofuku adalah dewa yang selalu memberi keberuntungan dan kebahagiaan kepada umat manusia, hanya saja dia akhirnya merasakan kesedihan yang akhirnya mengubahnya menjadi seperti monster. Kembali pada masa lalu Zerofuku. Dia zaman dahulu di sebuah tempat di mana saat itu dewa dan manusia memiliki hubungan yang sangat dekat. Bahkan beberapa dewa memilih untuk tinggal bersama manusia dan salah satunya adalah Zerofuku. Zerofuku adalah dewa yang sangat baik, bahkan dia selalu menebar kebaikan kepada makhluk hidup yang dia jumpai. Hingga pada suatu saat, Zerofuku berada di sebuah desa yang berbeda dari tempat lainnya yang pernah dia jumpai. Di desa ini Zerofuku melihat banyak sekali orang-orang yang mengalami penderitaan. Melihat hal ini Zerofuku sangat sedih, dan akhirnya dia bertekad untuk menghapus segala penderitaan yang dialami manusia. Dengan begitu dia beranggapan manusia akan merasa bahagia. Hingga akhirnya dia menjumpai seorang anak yang sedang sekarat. Kemudian Zerofuku menyerap semua penyakit pada anak itu dan anak itu terselamatkan. Dan karena hal itu Zerofuku mulai dianggap sebagai dewa dan menyembahnya. Melihat orang-orang merasa senang, Zerofuku pun merasa bahagia. Lalu kemudian Zerofuku melanjutkan perjalanannya kembali untuk menyerap segala penderitaan pada manusia. Dan Zerofuku menganggap kalau hal tersebut adalah misi suci yang harus dia tempuh. Zerofuku melakukan hal tersebut berulang-ulang dan dalam waktu yang cukup lama. Akan tetapi karena terlalu banyak menyerap penderitaan, Zerofuku merasakan penderitaan yang amat menyakitkan. Dan akhirnya setelah perjalanan panjang tersebut, Zerofuku kembali ke tempatnya dengan segala penderitaan yang dia serap. Kemudian dia terlihat mendatangi sebuah desa yang pernah dia datangi beberapa tahun lalu. Untuk melihat kabar orang-orang yang pernah dia selamatkan. Tapi sesampainya di sana, Zerofuku terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dan dari sinilah dia menyadari satu hal tentang jati diri umat manusia. Yang ternyata semakin banyak dia menyerap penderitaan manusia itu sendiri, maka semakin jauh juga manusia menyadari akan kebahagiaan. Dan jatuh ke dalam kebejatan. Zerofuku juga bertemu dengan anak yang pernah dia selamatkan beberapa tahun yang lalu. Anak itu sudah tumbuh dewasa dan tidak mengingat Zerofuku. Bahkan dengan angkuh dia merendah Zerofuku. Dan terlihat Zerofuku kebingungan atas apa yang terjadi. Datanglah seorang pria yang berjalan dengan diikuti banyak orang. Dan pria itu adalah Buddha. Berbeda dengan orang-orang yang telah ditolong Zerofuku sebelumnya, orang-orang dalam rombongan Buddha terlihat lusuh dan miskin. Tapi walaupun begitu terlihat perasaan bahagia dan damai dari raut wajah mereka. Awalnya Zerofuku menganggap mereka akan meminta bantuan padanya. Tapi Zerofuku sangat terkejut ketika Buddha dan rombongannya berjalan melewatinya begitu saja.
Saat itu Zorofuku yang tampak kecewa tiba-tiba berteriak untuk menghentikan Buddha. Buddha pun berhenti dan memberikan kacang yang dibawanya kepada Zorofuku. Namun bukan menerimanya, Zorofuku malah membuangnya. Sambil menutarakan rasa marah dan kekecewaannya itu kepada Buddha. Mengerti akan situasi tersebut, Buddha pun kemudian memberi nasihat, kalau ternyata apa yang Zorofuku lakukan adalah sebuah kekeliruan. Karena sebuah kebahagiaan tidak bisa dipaksakan kepada orang lain, melainkan sebuah hal yang harus mereka dapatkan sendiri dari dalam hati mereka masing-masing. Buddha juga menambahkan kalau selalu akan ada cahaya dalam kegelapan. Lalu kemudian Buddha mengajak Zorofuku untuk bersamanya demi mendapatkan pencerahan. Hanya saja mendengar hal tersebut Zorofuku tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Kemudian dia berlari sambil menangis ke tengah hutan. Di dalam hatinya Zorofuku merasa iri dan terhina oleh Buddha. Karena seharusnya dialah yang bertugas menyelamatkan manusia dari kesengsaraan. Zorofuku belum bisa menerima kenyataan itu, dia semakin tenggelam akan rasa kecewanya. Lalu rasa kasih sayangnya kepada manusia berubah menjadi kebencian. Kemudian, dia pun berubah menjadi Dewa Malapetaka, yang saat ini sangat membenci manusia. Hanya saja saat dia ingin menghabisi manusia yang dia temui di tengah hutan, ternyata Zorofuku tidak mampu untuk melakukannya. Dan akhirnya dia memisahkan diri menjadi 7 bagian, yang kemudian dikenal sebagai 7 dewa keberuntungan. Kembali ke dalam arena di mana Buddha dan Zorofuku akan memulai pertarungannya. Hanya saja kejadian menarik pun tiba-tiba terjadi. Setelah Zorofuku menjelaskan tentang munculnya rasa benci itu, Buddha dengan cepat ke arah Zorofuku dan menendangnya sambil berkata, kalau dia tidak mengingat Zorofuku sedikit pun. Tendangan Buddha sangat telak, sehingga membuat Zorofuku kesakitan. Dan setelah mendengar apa yang dikatakan Buddha, emosi Zorofuku makin meluap. Dan dia mulai menyerang Buddha. Tapi Buddha dapat menghindari semua serangan yang dilancarkan Zorofuku. Hal itu membuat Zorofuku makin kesal dan terlihat kampak yang dia gunakan semakin membesar. Berpindah pada Zeus yang sedang menjelaskan kepada Ares kalau kampak yang Zorofuku gunakan itu merupakan senjata yang dapat menyerap semua kemalangan. Yang artinya, semakin sering senjata itu bertemu dengan kemalangan, maka senjata itu akan semakin membesar dan lebih kuat. Sehingga kampak itu dapat disebut sebagai kampak bencana. Dengan kampaknya yang semakin membesar dan kuat, Zorofuku menyerang Buddha. Hanya saja serangan itu masih bisa Buddha hindari dengan mudah. Di sisi arena, Brunhild menjelaskan kepada Gol bahwa tiap serangan Zorofuku yang Buddha hindari, itu adalah kemalangan bagi Zorofuku. Artinya semakin Buddha menghindari serangan kapak Zorofuku, maka kapak tersebut makin besar dan kuat. Di dalam arena, terlihat Buddha dengan mudah menghindari serangan kapak Zorofuku yang makin kuat dan cepat. Melihat kejadian itu, Brunhild meminta Gol untuk memperhatikan pertarungan tersebut dengan lebih jeli. Gol menyadari bahwa Buddha tidak sekedar menghindarinya, namun dia bergerak sebelum Zorofuku menyerangnya. Yang artinya Buddha selangkah lebih maju dari setiap serangan Zorofuku. Brunhild pun menjelaskan kalau teknik Buddha berbeda dengan teknik yang dipakai Kojiro, yang berasal dari pengalaman dan juga latihan. Karena ternyata mata Buddha bisa melihat ke masa depan. Dan teknik hanya bisa digunakan oleh orang yang sudah tercerahkan seperti Buddha. Dan teknik itu bernama Samyak Sambodhi Alaya Vijnana. Kembali ke dalam arena, Zorofuku masih membabi buta untuk menyerang Buddha, hanya saja kali ini Buddha melakukan serangan balik.
Karena penasaran, Zorofuku bertanya kepada Buddha, kenapa dia bisa menghindari semua serangannya. Lalu Buddha menjawab, kalau Buddha bisa membaca arah serangan dari penglihatannya. Mendengar hal itu, Zorofuku mengamuk dan menyerang Buddha secara membabi buta. Tapi saat ini Buddha pun melakukan serangan balik telak kepada Zorofuku. Melihat Buddha mendominasi pertarungan, umat manusia pun bersorak. Karena menganggap Buddha akan segera menyelesaikan pertarungan. Kemalangan yang Zorofuku rasakan sekarang, mengingatkan rasa iri kepada Buddha beberapa tahun lalu. Dan hal itu membuat penderitaannya semakin besar. Kemudian dari kemalangannya itu, kekuatan Zorofuku meningkat drastis. Dan senjata kapaknya berubah menjadi kapak raksasa. Dan segera saja Zorofuku menyerang Buddha dengan kapak tersebut, Brunhild pun tercengang dengan kejadian tersebut karena Buddha hanya terdiam. Buddha terlihat tersenyum melihat serangan Zorofuku saat mengayunkan kapaknya. Dan Buddha pun menahan serangan tersebut dengan tongkatnya yang dia ubah menjadi perisai Ahimsa. Setelah serangan itu, Buddha memprovokasi Zorofuku. Buddha mengatakan dia akan membantu masalah pubertas yang dialami Zorofuku. Melihat kejadian itu, Brunhild menjelaskan kepada Gol kalau senjata Buddha itu adalah tongkat 6 alam. Tongkat 6 alam itu sendiri merupakan harta karun yang menyimpan kekuatan 6 bodhisattva. Dan dapat mengubah bentuk secara otomatis. Sebagai respon terhadap emosi Buddha. Dengan kata lain, Buddha tidak bisa memilih senjata mana yang ia ingin gunakan. Kembali ke pertarungan, saat menahan serangan Zorofuku, Buddha mengakui kalau dia sempat takut dengan serangan Zorofuku sebelumnya, sehingga dia menggunakan senjatanya. Dan setelahnya, Zorofuku mengubah pedangnya menjadi berduri tajam. Begitu juga dengan Buddha, tongkatnya berubah ke bentuk lain. Yang diberi nama kumpulan nirwana. Melihat kejadian itu, Gol pun kebingungan dan bertanya kepada Brunhild, emosi apa yang dirasakan Buddha saat ini. Hingga tongkatnya berubah menjadi seperti itu. Brunhild pun menjawab, itu karena Buddha menjalani hidup dengan bebas dan tidak terkekang oleh apapun. Oleh karena itulah Buddha menjalani masa pubertas terkuat dalam sejarah. Kembali ke masa di mana Buddha merupakan keturunan klan Sakya yang bertempat di India Utara. Buddha awalnya merupakan manusia biasa yang bernama Siddhartha Gautama. Layaknya seorang pangeran, dia memiliki status sosial yang tinggi. Pakaian mewah, makanan yang lezat, tempat terindah dan pendidikan yang tinggi. Bahkan Siddhartha sudah dijanjikan oleh para dewa, kalau dia akan menjadi raja dunia suatu hari nanti. Sebagai manusia Buddha memiliki keistimewaan tersendiri disbanding manusia pada umumnya. Buddha pun terlihat sangat bijaksana kepada rakyatnya. Dan Buddha selalu menerima perannya dengan sangat baik sebagai pangeran Sakya dan takdir yang diberikan dewa kepadanya. Atas tindakan itu, membuat ayahnya bangga dan akan menyerahkan tahtanya kepada Buddha. Hingga suatu hari di atas kerajaan, Buddha memikirkan kebebasan layaknya burung di atas langit. Tapi seketika Buddha terkejut karena butung tersebut dimangsa oleh burung lain yang lebih besar. Melihat kejadian itu, Buddha pun sangat terkejut dan akhirnya meyakini takdirnya begitu saja. Pada suatu hari, Buddha mengunjungi kerabatnya seorang raja dari kerajaan Mala. Yang bernama Jataka.
Bahkan sudah dianggap sebagai kakak oleh Buddha. Dan saat ini Jataka sedang sakit parah dan hanya berbaring ditemani oleh selir dan penjaganya. Kedatangan Buddha disambut baik oleh Jataka, lalu mereka berbincang di kawasan istana Jataka. Dan terlihat Buddha sangat menghormati Jataka, yang usianya 5 tahun lebih tua. Dan Buddha menceritakan keinginannya untuk menjadi raja yang bijaksana seperti Jataka. Dan membuat semua rakyatnya makmur, karena itu memang sudah takdirnya, kata Siddhartha. Hanya saja mendengar perkataan Siddhartha, Jataka terlihat murung, lalu Siddhartha pun kembali bertanya kalau saat ini Jataka terlihat sangat bahagia. Karena di kerajaannya terlihat baik Faisa maupun Sudra memiliki hidup yang bahagia. Dan sebagai raja tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada ini. Hanya saja pernyataan itu segera disanggah oleh Jataka, karena ajal sebentar lagi akan menjemputnya, kata Jataka. Dan selama ini dia hanya hidup untuk membuat orang-orang bahagia. Walaupun dia memiliki segala hal terbaik di kerajaan itu, namun faktanya Jataka tidak pernah memiliki apa yang benar-benar dia inginkan. Jataka kembali bertanya kepada Buddha. Jadi sebenarnya hidupku ini milik siapa, katanya. Kemudian Jataka mulai membicarakan lebih dalam lagi mengenai hal-hal tentang kebebasan. Kemudian Jataka mulai membicarakan lebih dalam lagi mengenai hal-hal tentang kebebasan. Perbincangan mereka berlanjut hingga larut malam. Dan Jataka mencoba mencairkan suasana dan meminta Siddhartha untuk melupakan apa yang dia katakan sebelumnya. Hingga suatu hari, Jataka dikabarkan sudah meninggal dunia. Dan terlihat seluruh rakyat Mala berduka atas kematian raja mereka. Begitu juga dengan Siddhartha yang terlihat sedih karena kehilangan sosok panutannya. Dan kemudian salah satu pengawal Jataka berkata, kalau Jataka merupakan orang paling bahagia di dunia. Dan dengan perkataan itu, Siddhartha kembali mengingat dengan percakapan Jataka sebelumnya tentang sebuah kebebasan dan kebahagiaan. Dan dari hal itulah Siddhartha mendapat pencerahannya sendiri. Kemudian Siddhartha mulai turun dari kudanya itu, sambil tertawa lepas dan juga menangis. Bahkan orang-orang di sekitarnya menganggap Siddhartha mulai tidak waras karena kesedihan mendalam yang dia alami. Dari sana Siddhartha pergi ke tempat pemakan Jataka, sambil menaburkan bunga di aulanya. Dan atas tindakannya, memancing amarah semua orang di sana. Termasuk ayahnya yang menghadiri acara pemakaman itu. Tapi saat ini Siddhartha tidak menghiraukan perkataan siapapun. Walau ayahnya mengancam tahtanya akan dipertaruhkan. Dan sambil mengangkat peti Jataka, Siddhartha mengatakan, kalau saat ini Jataka tidak memerlukan doa atau berkat para dewa. Karena dia sudah memiliki kebahagiaannya sendiri di dalam hatinya, ucap Buddha. Kemudian Buddha menghanyutkan peti di sungai, untuk memenuhi salah satu keinginannya. Ketika Jataka berbicara, kalau dia ingin mengetahui ujung sungai di kerajaannya itu. Setelah kejadian itu Siddhartha pergi meninggalkan kerajaan Sakya. Termasuk istri, anak, singgasan dan juga harta. Siddhartha pergi seorang diri dan melakukan hal apapun yang ingin dia lakukan. Sambil menolong orang-orang yang dia temui, bahkan dia sempat menolong seorang anak yang akan dijadikan sesembahan untuk dewa. Karena hal itu, Buddha memiliki banyak pengikut. Kembali ke arena pertarungan, di mana Brunhild sedang menjelaskan kepada Gol, kalau pertarungan antar dewa dan manusia tidak ada kaitannya dengan Buddha. Hanya saja Buddha sangat membenci kepada mereka yang merenggut kebahagiaan orang lain. Buddha sangat membenci orang-orang yang dibebani takdir oleh bukan keinginan mereka. Dengan kata lain Buddha telah menjalani masa pubertas terkuat dalam sejarah. Dan dia juga merupakan pemberontak yang tegas. Kembali ke dalam pertarungan dalam arena.
Zorofuku yang kesal karena serangannya selalu bisa dihindari oleh Buddha, akhirnya kembali meribah senjatanya menjadi 2 bilah pedang. Dan begitu juga dengan Buddha, yang mengubah tongkatnya menjadi tongkat alam ke-1, yang bernama Kapak Lokapala. Dan mereka saling beradu serangan. Zorofuku terkena serangan telak dari Buddha. Namun dia masih bertahan. Dan dia kembali mengubah senjatanya yang tampak seperti bunga, dengan puluhan mata pedang yang tajam. Dia namakan senjata itu badai katastrofe. Dengan mode seperti ini, senjata itu dapat mengincar Buddha kemanapun dia menghindar. Itu adalah serangan jarak jauh Zorofuku. Melihat hal itu Buddha pun tidak tinggal diam. Lalu kembali mengubah tongkatnya menjadi alam ketiga, yang bernama alam manusia atau Vajra Aksaya, Avalokitesvara. Hanya saja Zorofuku masih menyerang Buddha dengan membabi buta. Bahkan serangan itu sempat mengarah kepada kubu penonton kaum manusia. Namun dengan cepat Buddha menangkis serangan itu. Melihat pertarungan yang dahsyat, penonton bergemuruh memuji pertarungan Buddha. Dan hal itu membuat Zorofuku semakin kesal, dan rasa irinya kepada Buddha menjadi semakin besar. Melihat Zorofuku, mengingatkan Buddha pada dirinya masa lalu. Dia pun memberi nasihat sambil tersenyum. Kalau Zorofuku harus mencintai dirinya sendiri untuk mendapatkan kebahagiaan. Hanya saja Zorofuku tidak paham dengan apa yang Buddha katakan. Zorofuku pun kembali menyerang Buddha. Dan sambil menahan serangan itu Buddha berkata, kalau dia sangat menyukai Zorofuku dan ingin menyelamatkannya. Mendengar hal itu pun Zorofuku merasa tidak percaya dengan apa yang Buddha katakan. Tapi tiba-tiba Zorofuku pun akhirnya terpukau. Dengan kesungguhan Buddha dan akhirnya sedikit mendapat pencerahan. Di dalam hatinya Zorofuku pun mengakui, kalau dia ingin menjadi seperti Buddha, yang dicintai oleh banyak manusia. Dan seketika, senjata kapak yang menjadi simbol kemalangannya itu pun kini sudah menghilang. Melihat hal itu, Buddha merespon dengan membuang tongkatnya. Dan mengajak Zorofuku untuk beradu pukulan demi menentukan siapa pemenang ronde ke-6 ini. Zorofuku mengikuti keinginan Buddha dan memulai serangan, tapi berbeda dengan sebelumnya. Saat ini Buddha tidak menggunakan visiennya dan menerima pukulan secara langsung. Hingga akhirnya satu pukulan kuat Buddha berhasil dengan telak menjatuhkan Zorofuku. Dan tampaknya Zorofuku berhasil dikalahkan. Melihat wajah Zorofuku yang tertawa, Brunhild menjelaskan kepada Gol kalau ini wujud asli dari Zorofuku. Setelah kekalahan itu pun Zorofuku semakin mengagumi Buddha. Hanya saja ketika dia mulai mendapat pencerahan untuk mencintai dirinya sendiri. Tiba-tiba tanduk Zorofuku yang terlepas menyatu kembali dengan tubuh Zorofuku, dan hal mengerikan lain pun terjadi. Melihat sosok yang buas itu dalam arena membuat Brunhild kebingungan, karena sebagai Valkyrie yang mengetahui bermacam informasi, saat ini dia tidak mengetahui sosok makhluk itu sebenarnya. Kemudian Buddha bertanya kepada makhluk tersebut, di mana Zorofuku saat ini. Lalu makhluk itu menjawab, kalau Zorofuku sudah menghilang dari alam semesta. Lalu makhluk itu memperkenalkan dirinya sebagai Hajun.
Kemunculan Hajun di tengah arena jelas membuat seisi arena kebingungan, termasuk para manusia dan para dewa. Tapi tiba-tiba saja Hajun mengatakan kepada Buddha, kalau dia tidak memiliki tujuan yang jelas. Hanya satu yang dia ingin lakukan, yaitu menguji kekuatannya. Di sisi arena memperlihatkan Hades tiba-tiba mendatangi Zeus, Ares dan Loki. Kedatangannya pun disambut baik oleh Hermes. Kemudian dia bertanya, ada keperluan apa hingga Hades datang ke Valhalla? Lalu Hades menjawab, kalau dia ingin mendengar rumor kekalahan adiknya, Poseidon oleh kaum manusia. Kemudian Zeus tiba-tiba memotong percakapan dan menanyakan siapa makhluk misterius itu. Hades pun menjawab, kalau makhluk itu merupakan monster dari legenda Helheim kuno. Helheim sendiri merupakan dunia bawah atau bisa disebut dunia iblis. Dan tempat itu merupakan tempat untuk jiwa-jiwa yang tak bisa terselamatkan, konon katanya menurut legenda malapetaka bertanduk akan terlahir dari persatuan cahaya dan bayangan. Kemudian di hari kebangkitannya itu, kegelapan abadi akan menguasai. Dan makhluk itu dikenal sebagai Raja Iblis Langit ke-6. Namun sayangnya Hades juga menjelaskan, walaupun dia adalah raja dari Helheim, dia belum pernah melihatnya. Oleh karena itu dia pun kebingungan karena dewa dari langit bisa berubah menjadi Hajun. Kembali ke arena di mana Buddha dan Hajun akan segera bertarung. Saat itu Hajun tiba-tiba merubah tangannya menjadi belati besar. Dan menyerang Buddha dengan sangat cepat, namun untungnya Buddha masih bisa menahan serangan itu dengan tongkatnya, walaupun terlihat kewalahan. Di sisi arena gol yang melihat pertarungan itu tampak sangat cemas. Kemudian dia bertanya kepada Brunhild, apakah Buddha akan memenangkan pertarungan kali ini? Karena matanya bisa membaca serangan lawan. Kemudian Brunhild pun menjawab, kalau saat ini Buddha tidak bisa melihat apapun. Karena ketika melihat Hajun dalam arena, Brunhild tidak bisa merasakan cahayanya. Karena dia adalah makhluk dari kegelapan. Dan Brunhild menjelaskan kemampuan prediksi Buddha kepada Gol. Kalau ternyata kekuatan Visien itu bukan kemampuan untuk memprediksi gerakan lawan, melainkan melihat fluktuasi jiwa. Brunhild memberi contoh kepada Gol, apabila seseorang ingin melakukan sesuatu, maka jiwa mereka akan melakukan tindakan itu terlebih dahulu, sebelum tubuh mereka bergerak. Dengan kemampuannya itu, Buddha dapat melihat kerlipan jiwa semua makhluk hidup. Dengan begitu dia bisa mendeteksi gerakannya, jadi Buddha tidak bisa melihat apapun ketika bertarung dengan Hajun. Dan hanya menggunakan refleksnya semata, mendengar penjelasan itu pun Gol baru menyadari kalau kemampuan Buddha tidak akan efektif melawan Hajun. Kembali ke tengah pertarungan Buddha dan Hajun. Buddha pun tampak kewalahan, menyadari Buddha dapat menghindari serangannya itu, Hajun merubah tangannya menjadi semacam bor dan teknik itu bernama siklus pandemonium. Dan menyerang Buddha dengan cepat. Menyadari serangan itu berbahaya, Buddha mengubah tongkatnya menjadi perisai, dan tak lama kemudian benturan keras pun terjadi. Benturan dua senjata itu menciptakan asap tebal dalam arena, dan setelah asap itu menghilang, terlihat sedikit darah pada ujung senjata Hajun, di sisi lain juga terlihat lubang besar pada perisai Buddha. Dan dari lubang perisai itu terlihat mata Buddha terluka parah akibat serangan Hajun. Setelah kejadian itu Hajun pun memuji Buddha, karena sebenarnya serangan itu bertujuan untuk menyerang kepala Buddha. Hajun kembali mengubah tangannya menjadi kapak besar, dan kembali menyerang Buddha secara bertubi-tubi, dan terjadilah saling serang di antara mereka.
Hanya saja karena kehilangan mata kirinya itu, saat ini sisi kiri Buddha menjadi melemah. Karena jarak pandang yang terbatas, hingga akhirnya dengan serang itu Buddha dapat melukai sedikit leher Hajun. Hajun membalas serangannya ke bahu Buddha dan cukup telak. Melihat kesempatan itu Hajun melakukan serangan dengan membabi buta dan berhasil melukai tubuh Buddha. Melihat pertarungan itu, Ares pun tidak percaya dengan kemampuan Hajun yang sangat mengerikan. Kemudian Hades pun menjelaskan kalau Hajun pernah menghancurkan setengah Helheim hanya dalam satu serangan saja. Dan kekuatannya itu memang tidak terukur, hanya saja setelah kejadian itu Hajun menghilang tanpa jejak dan tidak pernah kembali. Awalnya Hades menganggap bahwa cerita itu adalah dongeng yang tidak pernah dipercayai. Bahkan sebelum dia naik tahta sebagai penguasa Helheim. Kemudian Hermes pun bertanya kepada Hades, lalu mengapa dia kembali. Hades pun menjelaskan kalau seseorang berhasil mendapatkan sedikit jiwa Hajun yang tertinggal saat dia menghilang, kemudian orang itu menginkubasi bagian tersebut. Dan mengubahnya menjadi benih, dan setelah mendapatkan benih itu, orang itu diam-diam menanamkannya pada Zerofuku. Dan hanya satu orang yang dapat melakukan hal sekeji itu. Dan sosok itu adalah Belzebub. Kembali ke dalam pertarungan, saat ini Buddha sedang menangkis serangan Hajun. Dan setelahnya, Buddha terkena serangan yang fatal di kaki kirinya. Saat ini terlihat kondisi Buddha yang sangat buruk, dan umat manusia yang melihatnya mulai merasa cemas. Hajun kembali memprovokasi Buddha. Hajun mengatakan akan memberikan penghakiman atau tencu kepada Buddha. Mendengar ucapan Hajun, Buddha pun tersenyum. Buddha mencoba berbicara pada Zerofuku yang ada di dalam tubuh Hajun. Dengan harapan dia akan kembali sadar. Dan kembali mengambil tubuhnya. Mendengar perkataan Buddha, Hajun pun tertawa. Hajun mengatakan kalau dia sudah lama melahapnya. Hajun juga mengakui kalau itu adalah akhir yang sangat membahagiakan bagi dewa rendahan seperti Zerofuku. Mendengar hal itu pun Buddha untuk pertama kalinya menunjukkan amarahnya di depan semua orang. Dan mengatakan kalau tekadnya adalah untuk membunuh Hajun sekarang, lalu tongkatnya berubah menjadi senjata, yang bahkan belum pernah Buddha lihat sebelumnya, dan tongkat itu Buddha namakan Sabit Salakaya. Dan emosi yang ada pada saat ini adalah emosi yang sudah ia buang sebelumnya. Yaitu emosi kebencian. Lalu dengan cepat Buddha melancarkan serangannya yang bernama Karmaniroda Samsara. Namun serangan itu masih bisa ditangkis oleh Hajun. Namun tidak berhenti, Buddha melanjutkan serangannya. Hanya saja serangan itu masih bisa Hajun hentikan, walaupun tangan kiri Hajun terluka cukup dalam. Dan malah sebaliknya, serangan tangan kanan Hajun berhasil menembus tubuh Buddha. Umat manusia dan para dewa pun terkejut dengan pertarungan itu. Hanya saja walau dalam kondisi tertusuk, Buddha malah tersenyum dan mendekat ke Hajun sambil berkata, apabila dewa tidak ingin menyelamatkan manusia, maka Buddha-lah yang akan melakukannya. Dan dia akan menghabisi siapapun yang menghalanginya. Melihat tekad Buddha yang kuat membuat Hajun penasaran, mengapa Buddha masih bisa bertahan hingga saat ini. Walaupun tubuhnya sudah terluka sangat parah, lalu Buddha pun memprovokasi Hajun.
Buddha berkata kalau saat ini Hajunlah yang merasa sedikit takut padanya. Mendengar hal itu pun Hajun sangat marah dan mengingat kejadian dia menghilang di masa lalu. Kalau ternyata, tubuh Hajun lenyap karena tidak dapat menampung kekuatan yang sangat besar. Tapi saat itu, Buddha sambil tersenyum mengatakan kepada Hajun, kalau dia ternyata benar-benar lemah, bahkan dia lebih lemah dibandingkan Zerofuku yang dulu. Mendengar hal itu Hajun murka dan menyerangnya bertubi-tubi, tapi Buddha masih bisa menahan serang itu dengan tongkatnya. Saat ini Hajun hampir tidak percaya kalau Buddha masih berdiri dengan tubuh yang penuh luka. Dan berbeda dari sebelumnya, saat ini Buddhalah yang bersemangat meladeni Hajun. Dengan posisi siap bertarung, Buddha memprovokasi Hajun untuk menghadapinya. Mendengar provokasi itu Hajun terdiam, seakan tak percaya kalau saat ini dia merasakan takut kepada seseorang. Bahkan kegelisahannya itu membuat tangan kirinya tidak bisa dia kendalikan. Dan dia pun mencabut tangan kirinya dan mengubahnya menjadi sebuah pedang. Dengan posisi bertarung masing-masing, mereka melanjutkan pertarungan itu. Namun kali ini senjata sabit Buddha patah dan berubah menjadi tongkat biasa. Melihat adanya kesempatan, Hajun melanjutkan serangan. Buddha menahannya dengan tongkatnya. Tongkat 6 alam milik Buddha hancur berkeping-keping. Buddha yang terhempas akibat serangan itu pun terbaring di tengah arena. Dan di bawah alam sadarnya itu, tiba-tiba datang sebuah cahaya. Kemudian terlihat tangan yang menggapai tangan Buddha, hal itu membuatnya sadar. Dan saat tersadar Buddha tiba-tiba tertawa di depan Hajun. Dengan rambutnya yang terurai, Buddha kembali berkata kepada Hajun. Kalau Hajun belum pernah melewati masa remajanya, dan karena itulah Hajun lebih lemah daripada Zerofuku. Dan setelah perkataan Buddha, terlihat Buddha memegangi senjata Zerofuku. Dan sosok yang menyadarkan Buddha adalah jiwanya Zerofuku. Buddha segera bersiap untuk menyerang dan mengajak Zerofuku untuk bersama menyerang Hajun, dan mengaktifkan senjata Followunt. Melihat kejadian itu Brunhild pun menangis dan menjelaskan kepada Gol, kalau senjata itu bukan senjata biasa yang digunakan Zerofuku sebelumnya, karena saat ini senjata itu menyerap kemurahan hati Buddha. Bukan kemalangan Zerofuku. Dan melalui Samavadana, senjata itu akan menjadi harta karun yang paling kuat. Dan hanya Buddha sajalah yang bisa menciptakannya, senjata itu pun disebut dengan sebutan Dried Nirvana Sword, yaitu sebuah pedang yang memiliki 7 mata pedang, dan dalam budaya Jepang pedang ini dikenal dengan sebutan Shijishito, atau pedang 7 cabang, lalu dalam setiap cabangnya terdapat ke-7 simbol yang mewakili dewa keberuntungan. Di momen itu diperlihatkan hal yang sangat menarik, kalau ternyata Buddhalah sosok yang ada di balik teknik Followunt para Valkyrie. Dan karena pedang terus menyinari Hajun, hal itu membuat Hajun kesal dan dengan lantang mengatakan kepada Buddha, kenapa pedang itu terus memancarkan sinar kepadanya. Kemudian Buddha menjawab kalau itu adalah tencu, atau sebuah penghakiman. Sebuah kata-kata yang sering Hajun ucapkan kepada Buddha sebelumnya. Hingga akhirnya pertarungan memasuki babak akhir, dan dengan senjata barunya itu, Buddha dapat mengimbangi serangan Hajun. Melihat secercah harapan muncul, para umat manusia pun bergemuruh, lalu harapan umat manusia pun menjadi satu dan mengalir ke dalam tubuh Buddha.
誰もが己の心のままに叫ぶ大河のように釈迦のも。Dalam pertarungan saat ini terlihat wajah Hajun yang mulai cemas, berbeda dengan Buddha yang tertawa sambil menahan serangan-serangan Hajun. Hingga akhirnya Buddha berhasil menebas tubuh Hajun, sekalipun bahunya juga terkena serangan. Tapi serangan itu belum cukup untuk mengalahkan Hajun. Dan dari luka-luka yang Buddha terima sebelumnya, hal ini mulai mempengaruhi pergerakannya. Dan momen itu digunakan Hajun untuk menggunakan serangan pamungkasnya yaitu Tenjun. Namun Buddha masih bisa menahan serangan itu, sekalipun dalam keadaan yang semakin parah karena luka-lukanya. Hermes menjelaskan, walaupun Buddha sedang mendominasi pertarungan, tapi tubuhnya itu tidak akan bertahan lama. Zeus pun setuju dengan pendapat Hermes, karena serangan Hajun selanjutnya akan mengakhiri pertarungan ini. Karena Buddha sudah tidak memiliki kekuatan untuk menangkis serangannya. Mendengar perkataan itu Hades pun tersenyum dan menganggap ucapan mereka itu adalah sebuah kebodohan. Dia juga berkata, kenapa Buddha harus menghabiskan energinya untuk menangkis? Jika dia bisa menghindarinya. Dan di alam arena pertarung, terlihat Buddha yang sedang mengaktifkan kemampuan matanya, dan benar seperti yang Hades ucapkan. Saat ini Buddha berhasil melihat pergerakan Hajun dan menghindari semua serangannya. Melihat hal itu pun Gol bertanya kepada Brunhild, kenapa saat ini akurasi Hajun menjadi sangat buruk. Lalu Brunhild pun menyadari, kalau saat ini Buddha sudah berhasil melihat pergerakan Hajun. Sebelumnya memang Buddha tidak bisa melihatnya karena jiwa Hajun tertutup oleh kegelapan. Tapi saat ini jiwanya mulai mengeluarkan cahaya karena emosi yang membuat jiwanya bergejolak. Dan emosi itu adalah rasa takut. Hajun yang kesal karena serangannya selalu dihindari, akhirnya menggunakan teknik andalannya kembali yaitu tencu atau penghakiman. Dan tebasannya itu pun berhasil menebas Buddha. Kejadian itu membuat semua orang terkejut, termasuk para dewa dan manusia. Hanya saja, setelah Hajun yakin dirinya telah menang sambil tertawa, dia baru menyadari. Kalau yang ditebas sebelumnya hanyalah bayangan Buddha. Dan ternyata Buddha berada di samping Hajun dan bersiap untuk menyerang. Hajun merespon dengan mengayunkan senjatanya. Namun Buddha menyerang lebih cepat dalam serangan yang dinamakan Mahaparinirvana. Hajun belum mati sepenuhnya dan berusaha untuk menyerang Buddha, hanya saja tubuhnya hancur sebelum serangan itu mengenai Buddha. Dan tiba-tiba, Buddha melihat sosok Zorofuku yang tersenyum kepadanya. Dan tampak juga ketujuh dewa keberuntungan lainnya yang pergi meninggalkan Buddha. Buddha terlihat menangis dan memberi pujian kepada Zorofuku. Setelah itu Heimdall mengumumkan pemenang pertarungan ronde ke-6 dan pemenangnya adalah Buddha yang berlangsung selama 21 menit 37 detik.
ゼロ福ちゃんのこと。 Hanya saja, setelah keluar dari arena, Buddha pun tumbang di depan Brunhild dan Gol. Dengan cepat Brunhild menolong Buddha dan membawanya ke ruang perawatan, namun di pintu ruang perawan, Buddha memanggil Brunhild agar mendekat kepadanya. Brunhild pun berterima kasih kepada Buddha, karena saat ini dirinya sudah satu langkah lebih dekat untuk mempertahankan kehidupan manusia. Tapi Buddha mengetahui, kalau dia menyembunyikan sesuatu, Buddha bisa melihat keinginan duniawi dalam mata Brunhild. Berpindah ke tempat lain, terlihat Beelzebub sedang membakar dokumen-dokumen yang berisi tentang Hajun. Dan Odin pun mendatanginya. Odin bertanya, apakah kau yang bertanggung jawab atas semua ini? Odin mengancam Beelzebub untuk tidak mengganggunya, karena ini adalah ambisinya. Beelzebub pun menjawab, kalau dia akan mengingat ucapan Odin itu. Kembali ke dalam arena di mana para dewa sedang melihat papan skor, Zeus terlihat kesal karena saat ini umat manusia berhasil menyamakan kedudukan. Kemudian Zeus mengatakan kalau di babak selanjutnya apapun yang terjadi para dewa harus memenangkan pertarungan. Hades pun sependapat dengan Zeus, dan dia menawarkan diri untuk bertarung di ronde selanjutnya. Hades berjanji, kalau dia akan membalaskan dendam saudaranya itu. Di tempat lain Gol yang mengetahui kalau pertarungan selanjutnya akan melawan Hades, terlihat sangat khawatir. Begipun dengan Brunhild, memikirkan siapa lawan untuk Raja Neraka Hades. Lalu Brunhild menunjuk satu sosok, yang dianggap pantas melawan Raja Neraka, Raja melawan Raja ungkapnya. Sosok yang dikenal sebagai Raja awal mula. Dan sosok itu adalah Qin Shi Huang.